คนเดียวอันตรายมากจริงๆWaspadai 9 pemain timnas Indonesia, pelatih Thailand siapkan senjata rahasia. Jelang bergulirnya Piala AFF 2022, tim analis Gajah Perang sibuk mempelajari peta kekuatan skuad Garuda. Pasukan Sintayong dianggap sebagai ancaman serius oleh mereka. Thailand bahkan mewaspadai sebanyak 9 pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kali ini. Kekuatan para pemain harus didasarkan pada edisi tahun lalu seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, Elkan Bago, dan Witan Sulaiman. Tulis keterangan tim analis timnas Thailand dilansir dari Facebook resmi Federasi pada Selasa 13 Desember. Tim analis timnas Thailand juga mewaspadai dua naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh karena pengalaman mereka berdua berkarir di Eropa dianggap sebagai ancaman bagi tim berjuluk Gajah Perang itu. Termasuk penambahan Jordi Amat, bek tengah yang dinaturalisasi dari Spanyol, memiliki pengalaman bermain untuk timnas Spanyol di level U17 dan U21 bersama pemain kelas dunia seperti David De Gea, Isco, Dani Carvajal, dan Pablo Sarabia, dan juga Sandy Walsh, bek naturalisasi asal Belgia yang memperkuat KV Mechelen di Liga Belgia. Dia telah memainkan 17 pertandingan, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Sambung pernyataan itu. Tidak hanya itu, Thailand juga mewaspadai striker veteran yang sudah lama tidak dipanggil ke timnas Indonesia, yakni Ilyas Spasojevic. Selain Spaso, mereka juga menyorot ancaman bahaya yang dihadirkan oleh wonderkid Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Atau bahkan striker veteran berusia 35 tahun seperti Ilyas Spasojevic yang dinaturalisasi dari Montenegro, bahkan bergabung dengan tim ini. Juga bersama bintang muda menjanjikan seperti Marcelino Ferdinand, pemain muda berusia 18 tahun yang sudah masuk tim utama. Sambung keterangan itu. Sementara itu, pelatih Thailand Mano Polking diam-diam juga menyiapkan senjata rahasia jelang Piala AFF 2022, di mana ia akan memplot Theraton Boonmatan bermain di lini tengah skuad Gajah Perang. Membiarkan Theraton Boonmatan bermain di lini tengah adalah sesuatu yang kami diskusikan tepat sebelum tim Thailand berkumpul. Saya bertanya kepadanya posisi apa yang ingin dia mainkan. Theraton Boonmatan mengaku ingin bermain di lini tengah karena dia pernah bermain di posisi itu pada masa lalu. Saat itu dia bermain untuk Buriram United. Tentu saja tidak setiap pertandingan Theraton akan memainkan peran itu, tapi ini adalah laga yang akan dimainkan Theraton yang berperan bagus. Jelas Mano Polking. Nah, tentunya jika Theraton Boonmatan bermain di lini tengah, maka ia bisa menjadi senjata rahasia bagi Thailand saat berjumpa dengan timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia yang bisa bermain multi posisi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diuntungkan dengan kemampuan multi posisi sejumlah pemain di Piala AFF 2022. Semua pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi ini bisa mempermudah Sintayong dalam meramu taktik dan strategi untuk timnas Indonesia di Piala AFF edisi kali ini. Dan berikut deretan pemain timnas Indonesia yang bisa memainkan peran multi posisi. Yang pertama, Rahmat Irianto. Dari sekian nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong, Rahmat Irianto barangkali menjadi pemain yang paling bisa memainkan banyak posisi. Saat masih muda, pemain asal Surabaya ini memang lebih banyak beroperasi sebagai bek tengah, terutama ketika memperkuat timnas Indonesia U19. Namun seiring berjalannya waktu di Ansapan, akrabnya mulai bisa memainkan peran lebih banyak. Dia juga pernah diplot sebagai gelandang bertahan. Tidak hanya itu, Sintayong juga pernah mengoperasikan pemain Persib Bandung ini sebagai wingback kanan, tepatnya pada kualifikasi Piala Asia 2023. Yang kedua, Witan Sulaiman. Gelandang muda dalam timnas Indonesia, Witan Sulaiman juga berstatus sebagai pemain serba bisa untuk bermain di sejumlah posisi. Selain bermain di sektor sayap, baik itu kanan maupun kiri, Witan juga terampil untuk mengisi pos gelandang serang maupun sebagai penyerang bayangan. Meskipun saat ini usianya baru menginjak 21 tahun, Witan sudah berhasil menyumbangkan 6 gol dan 7 assist dari total 20 penampilan internasionalnya bersama skuad Garuda. Yang ketiga, Sandy Walsh. Gelandang naturalisasi kelahiran Brussels, Belgia ini memang bisa dipasang di sejumlah posisi. Biasanya, Sandy Walsh bermain di sektor bek kanan atau bisa juga wingback kanan. Namun apabila dibutuhkan, ia bisa juga bertugas untuk bermain sebagai gelandang tengah atau bek tengah, tergantung dengan kebutuhan. Meskipun demikian, akhir-akhir ini Sandy Walsh lebih dipercaya untuk memainkan posisi bek kanan bersama KV Mechelen di ajang Jupiler Pro League alias Liga Belgia.
Doa Ronaldo Kuateh untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ronaldo Kuateh memang tidak dipanggil untuk memusat latihan timnas Indonesia di Bali proyeksi Piala AFF 2022 ini. Namanya tetap tidak dilirik oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong meski sudah berusaha keras selama TC timnas U20 Indonesia di Eropa. Ronaldo Kuateh masih belum sanggup bersaing dengan nama-nama pemain top di lini penyerang sayap timnas Indonesia seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri hingga Yaakob Sayuri yang harus dilewati oleh timnas Indonesia. Meski begitu, Ronaldo Kuateh tetap tidak berkecil hati usai tidak masuk skuad timnas Indonesia, di mana menurutnya ini bakal jadi pelecut semangat bagi dirinya untuk menembus timnas Indonesia di masa depan. Mungkin saya kurang maksimal, saya bakal bekerja keras lagi untuk timnas Indonesia, ujar Ronaldo Kuateh. Meski tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Ronaldo Kuateh punya harapan tersendiri. Ronaldo Kuateh berharap timnas Indonesia bisa keluar jadi juara Piala AFF 2022. Semoga sukses untuk timnas Indonesia dan bisa juara Piala AFF. Tutup Ronaldo Kuateh. Seperti yang diketahui bahwa timnas Indonesia bakal bertanding di Piala AFF 2022 ini, di mana laga perdana timnas Indonesia bakal berlangsung pada 23 Desember 2022 melawan Kamboja. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.